tadi sudah lakukan Sar. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we you know I'm gon' feed them. If you come for me, you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. Atmosfer panas langsung menyelimuti jalannya laga Grand Final pertama Pertamina Enduro di Proliga Putri 2026. Bahkan jauh sebelum peluit pertama dibunyikan, seolah-olah udara di dalam Gor Amongrogo, Yogyakarta sudah dipenuhi oleh getaran intens yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah firasat bahwa pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan panggung besar yang akan menghadirkan drama, emosi, dan pertarungan mental tingkat tinggi yang memaksa siapapun yang menyaksikannya untuk larut tanpa jeda. Sorak-sorai penonton menggema tanpa henti, berlapis-lapis seperti gelombang yang saling bertabrakan, memantul di setiap sudut arena, menciptakan atmosfer yang begitu hidup sekaligus menegangkan. Sementara di atas lapangan, para pemain membawa beban ekspektasi, ambisi, dan harga diri yang membuat setiap langkah terasa lebih berat dan setiap sentuhan bola menjadi semakin berarti. Gresik Fonska dan Jakarta Pertamina Enduro datang dengan status sebagai dua kekuatan besar yang telah lama diprediksi akan bertemu dalam duel penuh tensi tinggi. Dan sejak awal pertandingan, ekspektasi itu langsung terjawab dengan sajian rally demi rally yang keras, cepat, dan penuh determinasi, di mana tak ada satupun bola yang dilepaskan begitu saja tanpa perlawanan sengit. Pertahanan rapat tersusun seperti benteng baja, tempo permainan melaju tanpa kompromi, dan intensitas laga terus meningkat seiring waktu, memaksa para pemain untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik mereka, baik secara fisik maupun mental. Di tengah pusaran pertandingan yang begitu emosional, perhatian publik sempat tertuju pada sosok Annie Mitcham, pemain asing andalan Gresik Fonska yang dikenal dengan gaya bermain eksplosif khas Eropa, penuh tenaga, agresif, dan berani mengambil risiko dalam setiap keputusan. Dengan postur tinggi dan kemampuan menyerang yang mumpuni, ia menjadi motor utama serangan timnya, terutama melalui spike keras dari sisi kiri yang kerap menjadi ancaman nyata bagi lawan. Terlebih dengan dukungan Baitsenko yang menghadirkan variasi serangan yang tak kalah berbahaya. Namun di laga yang seharusnya menjadi panggungnya, justru Annie Mitcham menemukan kenyataan yang berbeda. Di seberang net, berdiri sosok yang perlahan namun pasti mengambil kendali pertandingan, Megawati Hangestri, yang sejak set pertama sudah menunjukkan bahwa pertandingan ini akan berjalan dalam ritme yang ia tentukan sendiri. Setiap kali bola mengarah kepadanya, permainan seolah berubah secara drastis, lebih cepat, lebih tajam, dan jauh lebih mematikan. Megawati tidak sekadar melakukan spike, ia membangun tekanan. Setiap lompatan yang ia lakukan menghadirkan ancaman nyata. Dengan timing yang nyaris sempurna, ayunan tangan yang penuh tenaga, serta sudut pukulan yang begitu presisi, hingga seringkali membuat blok lawan terlambat bereaksi dalam hitungan sepersekian detik. Berkali-kali barisan pertahanan Gresik Fonska hanya mampu menyaksikan bola meluncur deras, menghantam lantai tanpa bisa dicegah, menciptakan momen-momen yang tidak hanya menghasilkan poin, tetapi juga mengguncangkan mental lawan secara perlahan. Annie Mitcham yang terbiasa menghadapi spiker-spiker tangguh di level Eropa, akhirnya harus mengakui bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Ada kombinasi kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan permainan yang membuat Megawati sulit diprediksi, bahkan bagi pemain berpengalaman sekalipun. Sepanjang pertandingan, Annie tetap berjuang habis-habisan, melakukan receive, memperkuat pertahanan, membantu cover block, dan berusaha menjaga ritme timnya. Namun setiap celah kecil yang terbuka selalu dimanfaatkan dengan sempurna oleh Megawati, seolah tidak memberi ruang sedikit pun bagi lawan untuk bernafas, apalagi menyusun ulang strategi. Yang membuat performa Megawati semakin istimewa bukan hanya soal kekuatan pukulan, melainkan variasi serangan yang ia tampilkan dengan cerdas dan penuh perhitungan. Dalam satu momen, ia melepaskan pukulan lurus yang tajam dan menghujam keras. Lalu di kesempatan berikutnya, ia mengubah arah dengan cross pike yang mematahkan blok, dan di saat yang paling tidak terduga, ia menghadirkan tip halus yang justru mengecoh barisan belakang. Kombinasi ini menciptakan tekanan konstan yang membuat pertahanan Gresik Fonska terus berada dalam kondisi siaga tinggi, tanpa pernah benar-benar merasa aman. Di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi bukti nyata perkembangan Jakarta Pertamina Enduro sebagai sebuah tim. Grafik permainan mereka menunjukkan peningkatan yang signifikan, seolah-olah seluruh proses pembelajaran dari pertandingan-pertandingan sebelumnya akhirnya mencapai puncaknya di momen yang paling krusial. Chemistry antar pemain terlihat semakin matang, rotasi berjalan rapi, dan transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang menunjukkan kedewasaan permainan.
Tim ini tidak lagi sekadar mengandalkan satu kekuatan, melainkan tampil sebagai unit yang solid dan terorganisir. Variasi serangan menjadi salah satu senjata utama yang membuat lawan sulit membaca arah permainan, dengan kontribusi dari berbagai sisi yang saling melengkapi. Umpan-umpan yang presisi memberikan ruang bagi para penyerang untuk mengeksekusi bola dengan maksimal, sementara lini pertahanan menunjukkan stabilitas yang semakin kuat melalui receive yang lebih konsisten, blok yang lebih rapat, dan coverage yang semakin disiplin. 저는 메가와티의 한국 공식 에이전트로 활동하고 있는 하고 돌아왔습니다. 제가 염혜선 선수와 인도네시아를 한국의 여러 구단들이 메가와티 선수를 원하고 있습니다. 나눴습니다. 여러분들도 잘 알고 계시듯이 메가와티 선수가 2년간 한국의 정관장 레드스파크스에서 경기를 하면서 Kabar menggembirakan datang dari dunia bola voli putri Indonesia ketika Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya memastikan diri kembali berkarier di kompetisi tertinggi Korea Selatan, Liga Voli Korea, V-League, untuk musim 2026 hingga 2027. Sebuah keputusan yang tidak hanya menandai kelanjutan perjalanan internasionalnya, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai salah satu pemain Asia paling diperhitungkan di panggung global. Menariknya, seiring dengan kepastian tersebut, media Korea Selatan mulai menyematkan julukan baru kepada Megawati. Jika sebelumnya publik mengenalnya sebagai Megatron, kini ia disebut sebagai penyerang elit kuota Asia. Sebuah label yang bukan sekedar julukan, melainkan pengakuan atas kualitas, konsistensi, dan pengaruh besarnya di liga yang dikenal sangat kompetitif itu. Julukan ini sekaligus mencerminkan bagaimana pemain asal Jawa Timur tersebut telah berkembang menjadi sosok kunci dalam skema tim manapun yang ia bela. Namun, keputusan untuk kembali ke Korea tidaklah lahir dalam sekejap. Di baliknya tersimpan pergulatan panjang, terutama terkait kondisi lututnya yang sempat mengalami cedera kronis. Kekhawatiran sempat menghantui, membuat Megawati mempertimbangkan ulang langkah kariernya. Hingga akhirnya, hasil pemeriksaan medis terbaru memberikan secerah harapan bahwa kondisi tersebut masih dapat ditangani secara klinis, yang kemudian menjadi titik balik bagi keyakinannya untuk kembali bersaing di level tertinggi. Media Korea seperti Yonhap News Agency turut menyoroti keputusan penting ini, menempatkan Megawati sebagai sosok vital dalam komposisi tim di musim mendatang. Dalam laporan mereka disebutkan bahwa sang pemain yang sebelumnya tampil impresif di Liga Voli Profesional Wanita Korea musim 2024-2025 telah mantap kembali ke panggung yang membesarkan namanya di Asia. Keputusan tersebut menurut sang agen diambil setelah diskusi panjang bersama keluarga, suami, serta perwakilan lokalnya di Korea Selatan. Pengalaman 2 musim sebelumnya menjadi fondasi kuat bagi langkah ini. Selama berkarier di Korea, Megawati tidak hanya mendapatkan sorotan karena performanya, tetapi juga merasakan langsung atmosfer kompetisi yang ketat dan profesional. Dukungan penggemar yang luar biasa turut memberikan dorongan emosional, menjadikannya merasa berkembang secara signifikan sebagai atlet. Ia percaya bahwa liga tersebut menawarkan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan kompetisi lain, sekaligus menjadi tempat ideal untuk mengasah kemampuan. Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati pernah mencatatkan pencapaian penting dengan membawa timnya menembus babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. 염혜선의 백패스 직선으로 파고듭니다. 예, 이렇게 메가 선수가 득점을 내. 파울드가 됩니다. 위기에 놓여 있는 현대 오른쪽으로 열었고 라이트 백 어택 뒤에는 지아가 버티고 있습니다. 안예린 메가와티 메가와티 스코어는 16대13 대전 충무체육관입니다. 사이드 스핀을 걸었습니다. 김다인 왼쪽 긁어픈 위파 위 디그 성공 끝내러 갑니다. 메가가 갑니다. 메가와티 퍼티위. 그렇습니다. 자신에게 올라온 볼은 완벽하게 해결해주. Ia juga tampil gemilang bersama rekan-rekan setim seperti Giovanna Milana dan Vanya Bukilic, serta berhasil mengamankan 2 gelar MVP individu, sebuah bukti nyata kontribusinya yang signifikan. Meski demikian, jalan ke depan masih terbuka lebar. Bursa transfer menjelang musim baru pada Oktober 2026 akan menjadi penentu klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya. Walau sempat dikaitkan dengan kemungkinan bermain bersama pemain lain, Megawati kini membuka peluang untuk bergabung dengan tim manapun yang sesuai dengan visinya.
Di tanah air, perhatian terhadap kondisi fisik dan mentalnya juga tak kalah serius. Bersama Jakarta Pertamina Enduro, Megawati mendapatkan pendampingan intensif, termasuk dukungan dari pelatih Carlos Baeza yang menegaskan bahwa kesehatan sang pemain menjadi prioritas utama. Proses pemulihan dilakukan secara menyeluruh, bahkan melibatkan 2 fisioterapis khusus untuk memastikan ia kembali ke performa terbaiknya. Kini, dengan status barunya sebagai penyerang elit kuota Asia, kembalinya Megawati ke Liga Korea bukan sekedar kelanjutan karier, melainkan juga simbol kebangkitan, keteguhan, dan ambisi yang belum usai. Ia tidak hanya membawa harapan pribadi untuk meraih gelar juara yang sempat tertunda, tetapi juga mengusung nama Indonesia di panggung internasional, membuktikan bahwa dari tanah air, lahir atlet yang mampu bersaing dan bersinar di level dunia.